Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam semua buat lo yang sedang mendengarkan ini kapanpun. Gue doakan semoga lo selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Hari ini tanggal 22 Desember, tepat kalau lo mendengarkan hari ini dan podcast ini dipublish. Gue juga ngetiknya tanggal 22 Desember. Gue emang suka gitu, anaknya suka banget mepet-mepet. Either gue tag H-1 atau gue tag hari H. So today is it's a Mother's Day. Susah banget sih ngomong bahasa Inggris anjing. Hari ini adalah hari ibu. Gue di kantor cukup gloomy sekali hari ini rasanya. Banyak diamnya. Hal yang membuat gue senang adalah hanya ketika gue menang main FIFA. Karena gue gak jago main FIFA, tapi belakangan gue lagi seneng banget main FIFA. So that's the only thing that makes me happy. Selainnya gue sedih. Akhirnya gue memutuskan untuk sepertinya gue akan ngomongin tentang ibu hari ini. Sosok orang yang kadang-kadang kita sebelin. Sosok orang yang kadang-kadang tuh bahkan kita pengen pergi dari rumah gitu ya, pengen merasakan hidup bebas untuk jauh dari dia yang terlalu banyak aturan, untuk jauh dari dia yang begitu banyak ngomelnya, marahnya, yang ngebuat kita bete setiap hari. Gue masih ingat banget waktu gue sekolah dulu. Of course gue tinggal sama bokap nyokap ya. Gue selalu bete setiap nyokap gue masuk ke kamar begitu aja terus marahin kayak, ini kamarnya kenapa berantakan, ini kenapa ada barang ini di sini, kenapa ngeletakinnya sembarangan. Sampai akhirnya kelas 3 SMA gue sadar kayak gue pengen banget cabut dari rumah, gue pengen hidup bebas tanpa harus denger omelan nyokap gue. Gue pengen banget kayaknya I think hidup akan jauh lebih mudah dan lebih bahagia tanpa ibu saya ya. Gue tidak perlu mendengar omelannya, gue tidak perlu mendengar dia marah, gue tidak harus memikirkan gue harus pulang cepat. Gue bebas pulang jam berapa aja gitu. Sampailah gue akhirnya merantau. In total gue merantau 9 tahun, seperti yang gue sudah ceritakan di episode gue sebelumnya. 9 tahun gue merantau. Di awal gue merantau, itu adalah hal yang menyenangkan banget men. Gue gak dengar omelan nyokap gue sama sekali. Gue gak harus ngabarin dia pulang jam berapa. Gue gak harus worry ketika dia nelpon gue untuk nyuruh pulang. Karena gue bisa aja bohong. Misalnya gue lagi nongkrong di luar jam 10-11 malam, dia nelpon, udah pulang belum? Belum. Kok masih di luar? Iya lagi nugas. Kenapa nugasnya di luar? Kenapa malam banget? Terus gue bilang, iya ini mau pulang. Terus dia ngechat, udah pulang. Udah, padahal gue masih di luar. Omelan nyokap tuh emang selalu menyebalkan. Gue sebel ketika gue harus disuruh beresin kamar dulu sebelum gue mulai beraktivitas dan keluar rumah. Sampai akhirnya gue sadar, ternyata banyak omelan dari dia tuh ada benernya ya gitu. Gue akhirnya tahu gitu kenapa kita harus disuruh beresin tempat tidur sebelum kita pergi. Karena enak banget ketika lo pulang kerja, ketika lo lagi capek banget. Ini habit gue ya, by the way, mungkin lo ada yang sudah melakukan ini sebelumnya. Gue tuh jarang banget ngeberesin kasur tempat tidur. Jadi ketika gue bangun pagi, gue merasa ya udahlah gue sapu-sapuin aja, gue nggak perlu ngelipat selimut dan segala macamnya, gue cabut. I don't have time untuk clean up sebelum gue berangkat. Toh gue
gue balik akan gue berserakin lagi gitu. Tapi ternyata gue pernah mencoba beberapa momen yang belum bisa gue terapin sampai sekarang. Ternyata enak banget ketika lo pulang kerja, lo pulang beraktivitas gitu ya, dari hari lo yang capek banget. Lo masuk kamar lo tuh rapi, selimutnya udah terlipat dengan rapi, spraynya tidak kebuka sana sini. Gue benci banget setiap nyokap gue udah ngomel babi bu bebo. Tapi waktu awal-awal gue di Jakarta, waktu itu gue di Kelapa Gading, gue gak punya teman saat itu. Ada teman gue tapi tidak banyak, jadi gue jarang nongkrong, jadi gue cukup kesepian saat itu. Ternyata hal yang gue kangenin dan hal yang gue inginkan ketika gue pulang kerja dari hari yang melelahkan itu, untuk pikiran dan tenaga, yang gue cari ya setiap gue pulang kerja abis maghrib gitu, gue pengen banget phone nyokap gue untuk cerita hari ini Ridwan ngerjain ini capek banget tuh. Makannya apa hari ini, makan ini, kenapa gak makan sayur gitu. Kadang-kadang gue ternyata kangen, ternyata gue butuh. Dan akhirnya hal yang gue lakukan waktu itu adalah menelpon nyokap bokap gue setiap hari. Seiring berjalannya waktu sampai akhirnya bokap nyokap gue almarhum meninggal, dan ada banyak hal-hal di hidup gue yang menyebalkan, yang kadang-kadang gue nggak tahu mau cerita ke siapa. Ketika gue single misalnya, atau mungkin memang bukan pacar gue atau pasangan gue yang bisa mendengarkan ini, kadang gue pengen cerita ke dia. Gue cuma pengen bilang, Bu, ternyata capek menjadi dewasa. Pengen gitu kayak sekedar bersandar di pangkuannya, untuk sekedar mengambil jeda terus cerita sama dia atas apa saja yang sudah kita lewati, pamer pencapaian-pencapaian yang sudah kita dapeti, dan cerita apa aja hal-hal yang menyebalkan kepada dirinya gitu. Karena gue tahu gitu, sosok ibu tuh adalah sosok yang mungkin akan ngejudge kita semau hatinya. Trust me, dia akan ngejudge kita semau hatinya maybe. Mungkin ada yang tidak ya, tapi kebanyakan kan pasti ibu akan menjudge kita dulu dan memberikan kita sebuah amarah, emosi, dan omelan dia yang cukup sangat banyak itu. Dan makanya but believe me, pada akhirnya ternyata satu-satunya orang yang mungkin akan peduli dan tetap mau nerima kita apa adanya kayaknya cuma ibu kita ya. Bukan temen lo, bukan sahabat lo, bukan pacar lo, tapi ibu lo, men. Ketika lo sakit, kecelakaan, amit-amit, tipes sampai masuk rumah sakit, bukan teman atau sahabat atau pacar lo yang akan ada di sebelah lo 24 jam. Tapi mungkin ibu lo bisa nemenin lo selama 24 jam. Whatever it takes. Trust me. Cuma keluarga, cuma ibu lo. Cuma dia yang pasti akan mau nyuapin lo atau nyiapin lo makan pagi siang malam, even lo udah tua. I think it's only her gitu loh. Cuma dia, men. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain, coy. Cuma dia, gue yakin yang mau. Gue sedih banget waktu nyokap gue sakit COVID 2021 tahun lalu. Gue
gue sempat berpikir kalau dia akan sembuh, dia akan survive. Saat itu gue lagi di Jakarta. Gue merantau, nyokap gue di Pontianak. Terus gue video call dia setiap hari. Gue bilang, tenang aja, ibu pasti akan survive, pasti akan sembuh. Tapi gue ngelihat kondisinya tidak membaik sampai akhirnya gue memutuskan untuk pulang. Karena saat itu gue berpikir, gue 8 tahun waktu itu, 8 tahun tidak pernah ada di rumah. Pulang setahun sekali, jarang sekali gue punya kesempatan untuk berbakti sama dia. And I thought, ini momennya untuk gue berbakti sama dia, untuk sekedar ngurusin dia selayaknya dia ngurusin gue dari saat gue lahir hingga gue berusia 25 tahun saat itu. Akhirnya gue memutuskan pulang, tapi naasnya bokap gue meninggal. Akhirnya gue ngurusin dia di rumah sakit. Karena kondisinya menurun saat itu ketika dia tahu suaminya meninggal. Kondisi ibu gue sangat lemah, jalan pun tidak bisa, dia pun pipis sudah menggunakan pampers. Jadi saat itu gue yang nyuapin dia makan kadang-kadang karena dia berusaha untuk pengen makan sendiri gitu, berusaha memaksa dirinya untuk kuat. Dia masih muda anyway, dia masih 49 tahun. Bahkan ada momen tengah malam dia harus ganti pampers. Tapi suster saat itu susah dihubungin kalau gak salah. Dan pada akhirnya gue lah yang menggantikan pampersnya. Walaupun gue kayak, hah? Masa Ridwan sih yang gantiin pampers gitu. Tapi gue kira gue gantiin karena dia udah ngerengek banget. Kayak udah gak enak gitu. Akhirnya gue gantiin. Iya, gue ngurusin lah dia selama 5-6 hari. Sampai akhirnya she didn't make it. Dia gak bisa berjuang sampai akhirnya dia meninggal juga. Gue gak kebayang selama 6 hari itu ngurusin dia adalah momen terakhir gue sama dia. Tapi gue bisa bilang gue bersyukur untuk sempat ngurusin dia selama 6 hari itu di rumah sakit berdua doang. Walaupun gue gak nemuin momen bahagianya ya. Karena pada saat itu selama 6 hari yang terjadi di hidup gue di dalam rumah sakit hanyalah berduka tentang bokap gue yang habis meninggal. Dan kita sekeluarga gak sempat untuk berduka bersama-sama, ngobrol. Bahkan nyokap gue gak sempat ziarah ke makam bokap gue. Dia gak sempat ikut pemakaman karena dia cuma terbaring di rumah sakit. Gue gak sempat ketawa bareng sama dia. Jadi 6 hari yang tersisa antara nyokap gue dan gue hanyalah ya momen dia lagi sakit dan gue ngurusin dia doang udah. Selama 8 tahun gue pergi dari rumah. Cuma itu momen yang tersisa yang mungkin ya paling gue ingat kali ya. Sampai akhirnya sekarang gue gak bisa lagi mendengar suaranya. Gue gak bisa lagi nelfon dia setiap gue pulang kerja. Gue gak bisa cerita apapun masalah gue. Things that I wanna say to you adalah selagi masih sempat men. Selagi masih sempat, telepon orang tua lo kalau dia lagi jauh. Kunjungi orang tua lo sejauh apapun lo. Karena lo gak tahu kapan dia pergi. Jangan sampai lo nyesel. Gue tahu ngerantau tuh berat banget anjing. Tapi ternyata berkunjung ke nyokap lo tuh seberarti itu gitu buat dia. So, selagi masih sempat kunjungilah dan teleponlah nyokap lo. Jangan putus, jangan jarang-jarangin. Karena gue tahu dia kangen banget pasti sama lo. Wah, itu aja dari gue, Ridwan Handoko. Jangan lupa buat follow podcast Sebelum Tidur di Instagram, subscribe di YouTube, di Noise, follow di Spotify, share ke teman-teman lo.
Gue Ridwan Handoko pamit, spread the love not hate. Bye bye.